Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfa Adiatma Nawab, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan memaparkan hasil diskusi 5 dengan topik integrasi teknologi dalam pendidikan dasar pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Fungsi teknologi dalam pendidikan terdiri dari dua, yakni alat bantu pengerjaan, perhitungan, dan alat belajar. Beberapa jenis teknologi dalam pembelajaran diantaranya kalkulator, Microsoft Excel, GeoGebra, dan sebagainya. Sebagai pendidik, berupaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran diantaranya memanfaatkan artikel ilmiah, gambar, video yang dalam proses pembelajaran. Sebagai lainnya, mengarahkan peserta didik untuk membuat proyek yang berkaitan dengan teknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, paparkan pendapat Anda mengenai beberapa topik berikut ini. Yang pertama, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT atau fungsi teknologi dalam pendidikan terdiri dari dua, yakni alat bantu pengerjaan, perhitungan, dan alat belajar. Beberapa jenis teknologi dalam pembelajaran diantaranya kalkulator, Microsoft Excel, GeoGebra, dan sebagainya. Sebagai pendidik, berupaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Di antaranya memanfaatkan artikel ilmiah, gambar, video yang dalam proses pembelajaran sebagai lainnya mengarahkan peserta didik untuk membuat proyek yang berkaitan dengan teknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, paparkan pendapat Anda mengenai beberapa topik berikut, yakni Artificial Intelligence AI yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan. ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP, MPDR 5302, serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di era revolusi industri 4.0 dan kini bergerak menuju society 5.0, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi, khususnya Artificial Intelligence AI. Salah satu bentuk nyata dari AI yang sedang menjadi sorotan adalah ChatGPT, sebuah chatbot berbasis pemrosesan bahasa alami yang mampu menjawab berbagai pertanyaan secara logis, cepat, dan relatif akurat. Sebagai seorang pendidik, fenomena ini tidak bisa dihindari, melainkan harus disikapi secara bijak, proporsional, dan adaptif. Dalam konteks mata kuliah MPDR 5302 yang membahas dinamika sistem pendidikan dasar secara global, integrasi teknologi termasuk AI merupakan salah satu tema penting yang perlu kita kaji secara mendalam. Kelebihan ChatGPT dalam proses pembelajaran. Kehadiran ChatGPT membawa berbagai potensi positif dalam mendukung proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, peningkatan akses informasi. ChatGPT menyediakan akses cepat ke berbagai informasi dan pengetahuan. Hal ini dapat sangat membantu siswa, terutama di daerah yang minim akses sumber belajar fisik. AI bisa menjadi asisten belajar yang siap sedia kapanpun siswa membutuhkannya. Yang kedua, pemahaman alternatif. Nah, terkadang penjelasan guru di kelas tidak dapat ditangkap semua siswa secara seragam. Dengan adanya ChatGPT, siswa dapat mencari penjelasan dengan gaya bahasa yang berbeda, sehingga mereka benar-benar memahami konsep tersebut. Yang ketiga, mendorong kemandirian belajar. Sesuai prinsip student-centered learning, ChatGPT mendorong siswa untuk mencari informasi dan belajar secara mandiri. Mereka tidak langsung bergantung sepenuhnya pada guru untuk mendapatkan jawaban. Yang keempat, efisiensi bagi guru. Guru dapat memanfaatkan ChatGPT untuk menyusun soal, rencana pelajaran, bahkan mendapatkan inspirasi metode pembelajaran yang inovatif. Hal ini membantu meringankan beban administrasi guru dan memberi lebih banyak waktu untuk refleksi dan pendampingan siswa. Selanjutnya, kekurangan dan tantangan ChatGPT dalam pembelajaran.
Namun, penggunaan ChatGPT juga membawa tantangan yang tidak boleh diabaikan, yaitu yang pertama, ketergantungan teknologi. Jika siswa tidak diarahkan dengan baik, mereka dapat menjadi pasif dan hanya menyalin jawaban dari ChatGPT tanpa memahami substansinya. Ini bertentangan dengan tujuan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kemudian kedua, kemungkinan misi informasi atau bias, meski ChatGPT terlihat meyakinkan, ia tetap dapat memberikan informasi yang keliru atau bias karena datanya didasarkan pada kumpulan teks dari internet yang tidak semuanya valid. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting. Selanjutnya, ketiga, etika dan kejujuran akademik. Penggunaan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas sekolah dapat menimbulkan masalah etika, terutama bila siswa mengklaim jawaban tersebut sebagai hasil karya pribadi tanpa melakukan modifikasi atau pemahaman. Yang keempat, keterbatasan emosi dan konteks sosial. Keterbatasan emosi dan konteks sosial, AI tidak dapat menggantikan sentuhan manusiawi dari guru seperti empati, pemahaman terhadap konteks emosional siswa, atau nilai-nilai karakter yang ingin dibangun melalui interaksi langsung. Nah, pengalaman pribadi dalam menggunakan AI di pendidikan dasar. Dalam praktik saya sebagai guru, saya belum secara langsung membiarkan siswa menggunakan ChatGPT, namun saya memanfaatkan sebagai alat bantu pengajaran. Misalnya, mencari ide cerita pendek untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan meminta siswa menggambarkannya dalam bentuk komik. Merancang soal matematika bertingkat dari mudah ke sulit berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, membuat pertanyaan reflektif atau soal terbuka yang memancing daya pikir siswa yang kemudian saya moderasi untuk memastikan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Saya percaya bahwa tingkat dasar AI seperti ChatGPT tidak lebih cocok digunakan oleh guru sebagai alat bantu pengembangan materi daripada diberikan langsung kepada siswa secara bebas. Pertanyaan yang kedua, berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan, kemudian bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat, tergambar dalam video tersebut. Video A Day Made of Glass 2 merupakan representasi futuristik dari berbagai teknologi, terintegrasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video tersebut, kaca pintar digunakan sebagai media interaksi manusia dengan teknologi melalui sentuhan, visualisasi, dan otomatisasi. Meskipun terlihat futuristik, sebagai teknologi tersebut sudah mulai hadir dan dimanfaatkan dalam pembelajaran di pendidikan dasar. Teknologi dari video yang sudah diterapkan di sekolah dasar. Teknologi yang sudah ditemui dan dimanfaatkan saat ini, yang pertama, smartboard atau papan tulis digital. Banyak sekolah dasar, terutama di perkotaan, telah menggunakan papan tulis interaktif yang memungkinkan guru menulis, menggambar, memutar video, dan menampilkan materi langsung dari komputer. Yang kedua, perangkat layar sentuh atau tablet atau Chromebook. Beberapa sekolah telah memanfaatkan tablet untuk belajar membaca interaktif, belajar coding dasar, atau latihan soal secara digital. Ini mendekati konsep kaca pintar dalam video. Yang ketiga, virtual reality, VR sederhana. Beberapa sekolah menggunakan aplikasi VR sederhana untuk mengenalkan siswa pada pengalaman visual, seperti menjelajahi luar angkasa atau melihat bagian dari tubuh manusia. Yang keempat, sistem manajemen pembelajaran berbasis cloud. Dengan Google Classroom atau platform sejenis, guru dan siswa bisa mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan saling berintegrasi secara daring.
Persiapan saya sebagai pendidik di pendidikan dasar. Yang pertama, mengikuti pelatihan TIK untuk guru SD. Nah, saya rutin mengikuti pelatihan tentang penggunaan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan usia anak, seperti pertemuan Canva Education, Quizzes, dan GeoGebra level dasar. Yang kedua, menyusun RPP yang terintegrasi dengan teknologi. Dalam setiap rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, saya berupaya memasukkan elemen digital seperti penggunaan video pendek, presentasi interaktif, atau evaluasi online berbasis game. Yang ketiga, mengembangkan literasi digital sejak dini. Nah, saya mengenalkan siswa pada konsep dasar literasi digital, seperti cara mencari informasi yang benar, pentingnya menghormati karya orang lain, etika digital, dan keamanan saat online. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara digital dan aktivitas fisik. Walaupun teknologi penting untuk anak SD, tetap membutuhkan kegiatan motorik, sosial, dan afektif. Oleh karena itu, saya selalu menyeimbangkan pembelajaran digital dengan permainan edukatif langsung, diskusi kelompok, dan aktivitas luar ruangan. Nah, kesimpulan dari kedua fenomena yang dibahas yaitu AI seperti ChatGPT dan teknologi futuristik dalam video A Day Made of Glass 2 merupakan cerminan dari kemajuan dasar dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus menghadapinya dengan sikap terbuka, namun kritis. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses belajar tanpa mengorbankan esensi dari pembelajaran yang bermakna dan etis. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat dan mendukung pembelajaran, namun kita tetap harus menjaga keseimbangan antara teknologi dan pembentukan karakter, serta keterampilan berpikir kritis pada siswa. Nah, itulah hasil pemaparan saya mengenai diskusi 5. Terima kasih.